Wang Lin menekan jarinya ke dahinya, kakinya menekan tanah dan tubuhnya melesat ke pertarungan di langit. Saat ini, di tengah kabut tebal di langit, banyak bagian baju zirah pria besar itu yang retak. Ia telah dipaksa mundur berkali-kali, dan api iblis di matanya mulai melemah. Namun ia terus mengeluarkan raungan yang menggila. Mata iblis kuno menyala saat ia menyerbu, dan terus melancarkan serangan membuat pria besar itu muntah, seteguk darah dan mundur beberapa langkah. "Terimalah kematianmu," teriak iblis kuno. Segel di tangannya berubah sebelum mengulurkan tangannya, dan sebuah telapak tangan darah melesat dan menghantam iblis hitam hingga ia kembali muntah darah dan terhempas mundur sebelum menstabilkan tubuhnya dan menatap iblis kuno dengan tajam. Iblis kuno tersenyum dingin, dia mengepalkan tangannya, dan cahaya iblis muncul di tangannya sebelum melesat ke arah iblis hitam hendak membungkusnya. Kekejaman melonjak di wajah iblis hitam saat melihat itu, namun saat ini cahaya iblis di matanya nampak melemah. Ia segera mengeluarkan raungan tajam. Di bawah pengaruh gelombang suara sonik itu, cahaya iblis kuno berhenti sejenak. Iblis hitam menatap iblis kuno dengan ganas lalu mundur dan melarikan diri. Namun Wang Lin sudah menunggu kesempatan ini saat melesat ke langit, dan cahaya emas melonjak di tangannya. Dalam sekejap, ia menembus kabut tebal dan langsung menyerang ke arah iblis hitam yang berusaha melarikan diri. Saat mundur, pria besar itu menyadari kedatangan Wang Lin. Ada rasa jijik di matanya. Ia sama sekali tidak menganggap Wang Lin layak di matanya, dan melambaikan tangan kanannya ke arah Wang Lin sambil mundur. Segera hembusan angin kencang muncul dan menghantam ke arah Wang Lin, menyebabkan segel kehidupan di sekitar tubuhnya mulai runtuh. 10.000 segel runtuh, 20.000 segel runtuh, hingga 80.000 segel yang runtuh. Sementara segel kehidupan terus runtuh, Wang Lin melesat maju dan tiba di hadapan pria besar itu, tepat ketika 130.000 segel kehidupan runtuh, dan melemparkan cahaya emas di tangannya. Iblis hitam mendengus dingin, tinjunya mengepal saat akan menghancurkan cahaya emas itu. Namun, saat tangan kanannya akan menghantam cahaya emas, ekspresinya berubah drastis. Ia bisa merasakan aura penghancur berbeda yang ada di dalam cahaya emas itu, yang dapat mengancamnya, dan tanpa sadar berhenti sejenak. Saat dia berhenti, cahaya iblis kuno melesat ke arahnya, dan membungkus tubuhnya sepenuhnya. Cahaya iblis ini adalah mantra yang sangat kuat dari iblis kuno yang dapat memurnikan semua kehidupan di dunia, menyebabkan pria besar itu mengerang memilukan, dan mulai melepaskan banyak energi iblis. Namun energi iblis ini langsung dimurnikan cahaya iblis kuno tanpa meninggalkan jejak sedikitpun. Jiwa iblis hitam keluar dari tubuh pria besar itu, dan berteriak, "Beiluo, kalau kau membunuhku, Tuan pasti tidak akan memaafkanmu." Teriak iblis hitam berubah menjadi cahaya hitam dan memasuki baju zirah di tubuh pria besar itu. Tepat setelah itu, baju zirah meninggalkan tubuh pria besar itu. Baju zirah itu diselimuti energi iblis dan hendak menerjang keluar dari cahaya iblis dan melarikan diri. Saat pria besar itu kehilangan baju zirahnya, seluruh tubuhnya mulai terkikis oleh cahaya iblis, matanya meredup, dan tubuhnya jatuh dari langit. Baju zirah itu nampak senang, meski menghabiskan hampir seluruh energi iblisnya untuk melepaskan diri dari cahaya iblis. Selama ia bisa keluar dari cahaya iblis, ia bisa menemukan tubuh lain dan membalas dendam. Namun, tepat saat ia akan lari, tangan kanan Wang Lin tiba-tiba mencengkram baju zirah itu tepat saat baju zirah itu akan menerjang. Saat tangan kanannya mencengkram baju zirah, ia sudah menduga jiwa iblis akan memasuki tubuhnya. Namun Wang Lin sudah bersiap, ia akan menggunakan buah kenaikan surgawi yang tersisa di jiwa asalnya, membuat matanya tiba-tiba berubah menjadi merah saat memasuki kondisi gila yang ekstrim. "Kau takkan bisa kabur," teriak Wang Lin menarik tangan kanannya, dan menyeret baju zirah itu kembali. Jiwa iblis muncul dari baju zirah dan menatap tajam ke arah Wang Lin. Jiwa iblis meraung sebelum menerjang telapak tangan Wang Lin dan menyerang jiwa asalnya. Di saat yang sama, baju zirah itu berubah menjadi benang-benang hitam dan melilit Wang Lin, lalu kembali menjadi baju zirah. Wang Lin kini mengenakan baju zirah hitam, matanya merah darah, dan jiwa asalnya telah mencapai puncaknya berkat buah kenaikan surgawi. Ia memulai pertarungan dengan jiwa iblis yang telah kehilangan sebagian besar energi iblisnya. Cahaya iblis menghilang dan kembali menjadi sosok darah iblis kuno. Ia menatap Wang Lin dengan kagum dan tersenyum. "Cara yang bagus untuk mendorong jiwa asal melawan jiwa iblis. Jika aku membantumu, maka aku akan melakukan apa yang kau rencanakan. Tapi jika aku tidak membantumu, maka pertempuran sebelumnya akan sia-sia."
kau sudah memperhitungkan bahwa aku pasti akan membantumu. Bagus, ini adalah keberuntunganmu, jadi aku akan membantumu, kata iblis kuno meraih Wang Lin dan membawanya pergi. Ia juga membawa pria besar yang tubuhnya terkikis tapi belum mati, lalu berubah menjadi cahaya dan menyerbu ke arah Danau Naga. Sementara itu di luar planet Tian Yun, bintang darah, nampak seorang wanita berbaju ungu berdiri, di atas pedang sedang melesat dengan cepat melintasi angkasa. Wanita ini adalah Zixin, di belakangnya ada 3 wanita berjubah warna-warni mengejarnya. Salah satu wanita yang mengejarnya mencibir, "Bajingan, kau mengkhianati sekte air surgawi, dan mencuri harta suci ketua muda, apa kau pikir bisa melarikan diri? Ada racun di tubuhmu, aku ingin melihat seberapa jauh kau bisa lari," teriak seorang wanita yang lain mengejar. Zixin menggertakkan giginya dan wajahnya sangat pucat. Kerudung ungu yang sebelumnya ia kenakan telah lepas. Racun di tubuhnya mulai menyerang dan menekannya sepanjang perjalanan. Dia awalnya bisa saja melarikan diri, tapi dia tidak menyangka adiknya akan mengkhianatinya dan memancing musuh datang. Saat ini, ia tak mampu lagi menahan racun guon di tubuhnya, dan muntah seteguk darah. Wajahnya memucat dan pedang besar di bawahnya sedikit bergoyang. Dia berusaha mengendalikan pedang yang goyang untuk menyerbu masuk ke arah planet darah. Ketiga wanita di belakangnya mendengus dingin dan mempercepat pengejaran mereka. Zixin akhirnya mendekati planet merah darah itu, dan menembus atmosfer. Ketika ia mendekati permukaan, ia langsung melihat paviliun darah. Seorang pria berambut merah berjalan keluar dari paviliun. Ia menatap dingin ke arah Zixin, dan ketiga wanita yang mengejarnya. Ia mengerutkan kening, dan dengan tenang berkata, "Anyahlah." Ekspresi ketiga wanita itu sedikit berubah. Salah satu dari mereka dengan cepat berkata, "Sekte air surgawi dari planet 5 elemen sedang berusaha menangkap seorang pengkhianat. Kuharap senior tidak ikut campur." Kilatan dingin melintas di mata Yo Xinghai. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar, menyebabkan hembusan angin kencang menerbangkan ketiga wanita itu hingga keluar dari planet darah, lalu menatap ke arah Zixin. "Siapa namamu?" "Nama Junior Zixin, seorang kultivator dari planet kultivasi peringkat 6, Suzaku," kata Zixin menatap tajam orang di depannya. Orang ini mampu mengusir ketiga orang yang mengejarnya hanya dengan satu lambaian lengan bajunya. Kultivator seperti ini sungguh menggerikan. Sementara itu di negeri Chu, sekte awan langit telah benar-benar berbeda dari sebelumnya. Negeri Chu telah ditingkatkan menjadi negara kultivasi peringkat 4 oleh Suzaku saat ini, Zhou Wutai. Meskipun hanya peringkat 4, namun pengaruhnya adalah yang terbesar di antara negara-negara kultivasi peringkat 4. Bahkan semua negara kultivasi peringkat 5 harus bersikap hormat ketika mereka berada di Chu, terutama saat menghadapi sekte awan langit. Ini karena hampir semua orang yang mengalami peristiwa ratusan tahun itu mengenal seorang kultivator bernama Wang Lin, yang telah menciptakan gelombang besar yang belum pernah terjadi sebelumnya di planet Suzaku. Mereka bahkan membangun patung Wang Lin raksasa dari batu roh berkualitas tinggi untuk menghormatinya. Saat ini terdengar auman harimau dari bawah gunung, dan Xiaobai melompat dari kaki gunung menuju puncak. "Xiaobai, cepat!" kata Zoru di atas punggung harimau itu, dengan tidak sabar untuk bergegas menuju sekte awan langit. Ketika mereka sampai di kaki gunung, Xiaobai mendarat di samping patung dan menatap patung itu dan berpikir, gadis kecil ini terlalu bodoh, kenapa dia harus mencari orang ini? Jauh lebih baik tinggal di planet Suzaku. Zoru menatap patung itu dan berkata dengan lembut, "Paman, Ru'er sudah mencapai tahap pembentukan inti, cepat sekali kan? Aku sangat tekun. Kakek Tian bilang begitu aku mencapai tahap jiwa baru lahir, dia akan memberikan tas peninggalan paman, aku pasti bisa mencapai tahap jiwa baru lahir," kata Wauru bersemangat. Satu sosok tiba-tiba muncul dari kehampaan dan mendarat di samping patung. "Ru'er, kau harus mengikuti kata hatimu. Jika kau memaksakan diri untuk mencapai tahap jiwa baru lahir, kau akan berjalan di jalan yang salah," kata Tian. Setelah Wang Lin memberi Tian beberapa petunjuk, ia akhirnya mencapai tahap Soul Formation. Zoru menatap patung itu dan berkata, "Kakek Tian, saat paman meninggalkan Zhou dan pergi ke Laut Setan, bukankah dia juga bertekad untuk mencapai tahap jiwa baru lahir? Jadi, mengikuti kata hati tidak selalu merupakan nasihat yang tepat," kata Zoru mengalihkan pandangannya menatap Tian, dan tersenyum. "Kakek Tian, saat kesini, aku bertemu dengan Suzaku, Paman Zhou. Dia ingin aku berkultivasi di Gunung Suzaku. Dia bilang kultivasiku akan lebih cepat di sana, jadi Ru'er datang untuk mengucapkan selamat tinggal padamu," kata Zoru.
Tian sedikit merenung, ia memahami bahwa status Zoru di planet Suzaku sangatlah istimewa, bisa dibilang ia adalah putri kecil planet Suzaku, hampir semua orang bersikap sangat sopan padanya, bahkan klan abadi pun sangat sopan padanya. Biasanya, klan abadi tidak akan mengizinkan kultivator manapun memasuki wilayah mereka, tapi Zoru adalah salah satu dari sedikit pengecualian. Selain itu, Zhu Hutai, Yun Kezi telah memberinya harta karun penyelamat. Ada juga para ahli dari klan iblis raksasa yang dikirim Cihu untuk melindunginya kapan saja, dan tentunya orang-orang dari Sekte Awan Langit yang juga mengikutinya. Dapat dikatakan bahwa Zuru tidak akan menghadapi bahaya apapun di planet Suzaku. Setelah merenung sejenak, Tian mengangguk dan berkata dengan lembut, "Baiklah, kamu berkultivasilah dengan baik di Gunung Suzaku. Jika kamu benar-benar mencapai tahap jiwa baru lahir, aku akan memberimu tas pamanmu," kata Tian. Setelah Meru tersenyum sebelum berbalik dan menatap patung itu dengan penuh arti, lalu menepuk kepala Xiaobai, "Xiaobai, ayo kita pergi ke Gunung Suzaku." Xiaobai meraung sebelum melompat ke udara dan menghilang di langit. Sementara itu di Danau Naga di luar kota iblis, ada banyak prajurit iblis dan kultivator yang menjaga Danau Naga sepanjang tahun. Dengan adanya energi spiritual iblis yang kuat di danau, bahkan pembalasan ilahi 10 tahun lalu tidak menimbulkan kerusakan apapun di tempat ini. Air di Danau Naga dipenuhi energi spiritual iblis, ada dunia lain di dasar danau, sebuah penghalang energi spiritual iblis menghalangi jalan menuju gua bawah tanah. Ada sebuah patung di dalam gua bawah tanah, patung itu benar-benar hitam dan tampak persis seperti iblis kuno. Saat ini cahaya iblis yang keluar dari mata patung itu. Tak jauh dari patung, nampak Wang Lin duduk bersila di dalam kolam dan mengenakan baju zirah iblis hitam. Pria besar yang kerasukan duduk di depannya dan sepenuhnya terbungkus dalam kristal ungu dan erosi di tubuhnya perlahan pulih. Untaian cahaya iblis keluar dari patung itu dan memasuki tubuh Wang Lin membuat tubuhnya nampak gemetar. Iblis di dalam jiwanya telah ditekan dengan bantuan iblis kuno dan tujuan Wang Lin adalah melahapnya untuk meningkatkan kultivasinya. Namun iblis ini tidak mudah untuk ditelan. Wang Lin telah duduk di kolam selama beberapa bulan sambil perlahan melahap iblis itu, tapi ia masih belum berhasil melahapnya sepenuhnya. Pada saat ini, Wang Lin membuka matanya, ada kilatan cahaya iblis di matanya. "Aku belum mampu melahap iblis ini sepenuhnya dengan kultivasiku saat ini, jadi aku hanya bisa terus mengukir jejak pada jiwa iblis ini sampai mampu mengendalikannya. Pada saat itu, daripada melahap iblis ini, lebih baik memurnikannya menjadi jiwa asal keduaku." Jiwa asal kedua adalah mantra unik yang dapat digunakan oleh para kultivator setelah mencapai tahap Ascendan, namun mantra ini tidak dapat digunakan oleh semua orang. Alasan utamanya adalah embrio yang digunakan untuk jiwa asal kedua. Kekuatan embrio menentukan tingkat keberhasilan penciptaan jiwa asal kedua. Begitu seorang kultivator gagal menciptakan jiwa asal kedua, mereka akan menerima serangan balik yang dahsyat. Belum ada satupun kultivator Ascendan yang pernah ditemui Wang Lin memiliki jiwa asal kedua. Wang Lin berpikir, iblis ini adalah salah satu pecahan iblis yang tersebar dari iblis kuno. Hampir tidak ada embrio lain yang lebih cocok untuk menciptakan jiwa asal kedua, tapi aku 100% yakin bisa berhasil menciptakan jiwa asal kedua ini. Saat ini jiwa dan tubuhku telah menyatu sepenuhnya yang memperkuat Ascendanku. Karena sekarang sudah tidak ada lagi bahaya, ada beberapa hal yang harus segera kulakukan. Aku harus mendapatkan energi pedang Ling Tianhou dari murid pedang lainnya. Sungguh sia-sia jika mereka berada di tangan murid-murid sampah itu, pikir Wang Lin. Baju zirah yang dikenakannya membuatnya tampak seperti Jenderal Iblis, dan tatapannya yang dingin memberinya kesan iblis. Dia menyentuh baju zirah dan kegembiraan melintas di matanya. Baju armor ini sangat kuat, ada lapisan energi iblis yang tebal keluar dari armor itu, tapi sayang sekali aku tidak bisa menyerapnya. Meskipun begitu, jika aku menggunakan jari iblis dengan zirah ini, aku yakin kekuatannya akan jauh lebih besar daripada sungai dunia bawah. Setelah aku memurnikan iblis hitam menjadi jiwa asal keduaku, aku akan bisa menggunakan kekuatan penuh dari zirah ini, pikir Wang Lin menyentuh zirah itu, lalu mengeluarkan sebuah gelang. Saat gelang ini muncul, itu berubah menjadi cahaya hitam yang melilit lengan Wang Lin, lalu kembali menjadi gelang. Suara iblis kuno tiba-tiba datang dari patung, "Apa kau akan pergi?" Wang Lin berbalik dan menangkupkan tangannya. "Iblis kuno senior telah menolongku 3 kali, aku akan mengingatnya. Kali ini aku akan memenuhi perjanjian yang telah kubuat. Namun, sebelum itu, ada beberapa hal yang harus kuselesaikan, dan aku membutuhkan bantuan iblis kuno senior." Iblis kuno merenung sejenak sebelum bertanya, "Apa yang penting?"
Wang Lin mengeluarkan pagoda Zhouyi dan berkata, aku ingin menemukan roh pedang. Pagoda ini memiliki indera spiritualnya. Aku minta bantuan iblis kuno senior untuk menemukannya. Iblis kuno menyebarkan indera ilahinya dan berkata, tidak ada roh pedang ini di negeri iblisku. Aku tidak tahu tempat lain. Negeri roh iblis terlalu luas untuk kucari. Jika kau bisa membantuku mengambil salah satu iblis kuno, aku akan bisa merapal mantra pencarian jarak jauh setelah menyerapnya. Namun mustahil bagiku untuk melakukannya dengan kekuatanku saat ini. Jika kau memiliki menara iblis kuno, kau juga bisa menyebarkan indera ilahimu, kata iblis kuno. Wang Lin menarik pagoda dan mengangguk, lalu menunjuk pria besar yang dikelilingi kristal ungu dan berkata, aku mau orang ini. Kali ini, iblis kuno merenung sedikit lama, lalu berkata, aku akan memberikannya padamu, tapi kamu harus mengambil iblis kuno untukku dalam waktu 100 tahun. Mata Wang Lin berbinar dan mengangguk. Aku ingin memasuki warisan iblis kuno, dan memahami alam misterius itu, dan menggunakannya untuk menyempurnakan mantraku, kata Wang Lin. Masalah itu tidak sulit, tapi aku sudah membantumu berkali-kali dan memenuhi janjiku padamu. Di sisi lain, kamu belum melakukan apapun, jadi kita bisa membicarakan ini setelah kamu mendapatkan kembali iblis kuno. Wang Lin tersenyum tipis, baiklah, tapi akan sulit bagiku melakukan ini hanya dengan satu orang, kata Wang Lin. Mulai hari ini, kau adalah utusanku, statusmu kini berada di atas Kaisar Iblis, negeri iblis langitku akan resmi memulai perang dengan negeri iblis api untuk membantumu. Setelah kau mencapai mata air iblis api, jangan lupakan mantra yang kuberikan padamu, kata iblis kuno. Wang Lin menangkupkan tangannya dan meraih pria besar yang dikelilingi kristal ungu itu, dan sekejap menghilang dari danau naga. Wang Lin muncul dari kehampaan 5.000 km dari kota iblis langit. Ia menatap kristal ungu di tangannya dan merenung, orang besar ini pasti ada hubungannya dengan pendekar pedang Ling Tianhou. Mungkin dia akan berguna di masa depan, pikir Wang Lin, lalu melangkah maju dan menggunakan teleportasi kilat menuju tempat mayat Zishu. Baginya, energi pedang Ling Tianhou terlalu berharga. Dengan teleportasi kilat, ia sekejap memasuki negeri iblis api. Saat ini mayat Zishu yang utuh masih di hutan. Ada cahaya keemasan samar yang keluar dari mayatnya. Hewan dan burung di sekitarnya yang mencoba melahapnya akan langsung mati. Pada saat ini, satu sosok pria parubaya datang dari kejauhan. Dengan indera spiritualnya, ia menemukan mayat Zishu di tanah. Dia segera turun dan tiba 100 kaki dari mayat Zishu. Orang ini pasti punya harta karun di tubuhnya. Ada energi pedang yang sangat kuat, kata Tong Yun dipenuhi kegembiraan saat ia menatap mayat Zishu. Ia melambaikan tangannya dan sejumlah besar kumbang hitam keluar dan terbang ke arah mayat itu. Namun, ketika kumbang hitam itu berada dalam jarak 30 meter dari mayat, cahaya keemasan memancar dari tubuh mayat dan semua kumbang hitam langsung musnah. Tong Yun tidak terkejut, sebaliknya dia senang. Dia menatap mayat Zishu dan bergumam, pasti ada harta karun di sini. Gumam Tong Yun hendak berjalan mendekat, namun tepat saat dia hendak mendekat, dengusan dingin terdengar dari belakangnya. Dia terkejut dan tiba-tiba berbalik lalu melambaikan tangan kanannya. Dan sejumlah besar serangga hitam segera melesat ke sosok di belakangnya. Tong Yun mundur beberapa langkah dan melihat ke arah sosok itu. Namun kemudian ia segera menghirup udara dingin. Wang Lin mengenakan baju zirah hitam berdiri di sana, tubuhnya dikelilingi oleh gelombang energi iblis yang liar. Semua serangga ganas yang mendekatinya langsung mati. Ekspresi Tong Yun langsung berubah saat melihat itu dan mundur sebelum menangkupkan tangannya. Mengapa teman ini menghalangi saya mengambil jenazah adik magang junior saya? Kata Tong Yun. Wang Lin bertanya dengan tenang, adik magang juniormu? Tong Yun mengangguk, iya, kami murid sekte Heiyun, dia bernama Zoku, dan namaku Tong Yun, aku tak menyangka dia akan terbunuh. Kata Tong Yun. Reaksi Tong Yun ini sangat cepat, bahkan raut wajahnya nampak sedih saat mengatakannya untuk menutupi kebohongannya. Wang Lin menatap Tong Yun dengan dingin, sebelum mengalihkan pandangannya dan melangkah maju. Ekspresi Tong Yun sedikit berubah saat ia mundur sambil menatap Wang Lin dan berpikir, baju zirah yang dikenakan orang ini terlalu menggerikan, namun, sekuat apapun kultivasi orang itu, begitu ia memasuki 100 kaki dari mayat itu, ia pasti akan mati. Sebaiknya aku menonton saja dengan santai, pikir Tong Yun dengan senang. Wang Lin melangkah maju dan memasuki jarak 30 meter dari Zishu. Saat ia memasuki jarak 30 meter, kilatan keemasan memancar dari tubuh Zishu dan menusuk Wang Lin bagai ribuan jarum emas. Tong Yun menunjukkan ekspresi gembira,
namun ia langsung menarik napas dingin. Wang Lin melambaikan tangannya dan cahaya keemasan itu pun lenyap, lalu dengan santai melangkah dan tiba di samping Zishu. Cahaya keemasan memancar dari dahinya. Wang Lin dengan santai menggerakkan tangannya dan memenggal kepala Zishu, lalu meraih kepalanya dan menyemburkan api asal. Segera api tah hitam melilit kepala Zishu dan mulai membakarnya hingga lenyap, hanya menyisakan cahaya keemasan dan ditelan Wang Lin. Setelah itu Wang Lin sekejap menghilang dan suaranya bergema, "Kuburkan dia." Wajah Tong Yun sangat pucat dan ketakutan. Dia menghela napas lega karena baru saja lolos dari bencana. Dia menatap tubuh mayat itu dengan muram dan berkata dengan marah, "Mayat sialan, gara-gara kau, aku hampir mati," kata Tong Yun melambaikan tangannya. Segera banyak serangga hitam menyerbu mayat itu dan memakannya hingga tak bersisa. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yuk guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.